wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinda Febri Lestari, SPDI. Saya bekerja pada SD Negeri Tanjung Rejo 3, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Selain menjadi guru mapel, saya juga dalam proses pendidikan guru penggerak. Untuk manfaat dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani selama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan bimbingan penuh dari instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik yang profesional. PGP ini saya lakukan selama 6 bulan lamanya, dari mulai bulan Mei sampai insya Allah akan berakhir pada bulan Desember nanti, dengan menggunakan moda daring dan luring. Moto dari guru penggerak sendiri adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak tidak boleh pasif untuk harus selalu melakukan perubahan, dan menggerakkan komunitas di sekolah maupun lintas sekolah seperti dalam komunitas kelompok kerja guru. Oke, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dan kompetensi dirinya yang disesuaikan dengan profil belajar, kesiapan belajar, kebutuhan belajar, gaya belajar, serta bakat dan minat peserta didik itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk atau hasil akhir, akan tetapi juga berfokus pada proses maupun konten atau materi yang disajikan guru yang disesuaikan dengan kebutuhan sesuai kodrat alam dan zaman peserta didik. Jenis pembelajaran diferensiasi itu terdapat 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten, proses, dan produk. Dalam konten, guru dapat membuat perangkat pembelajaran maupun media ataupun sumber belajar yang dapat menjangkau semua kebutuhan peserta didik. Konten ini termasuk dalam penyusunan perangkat untuk yang selanjutnya digunakan pada proses. Jadi dalam proses pembelajarannya diharapkan ketiga gaya belajar siswa, visual, auditori, dan kinestetik itu dapat terpenuhi dalam proses pembelajarannya. Yang visual dapat mendapatkan kebutuhannya dengan cara melihat video pembelajaran ditayangkan, auditori bisa melalui lagu, dan kinestetik bisa melalui gerakan. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana guru dapat menyajikan berbagai macam produk yang dapat dipilih peserta didik sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya. Jadi tidak boleh guru hanya menyusun satu program produk saja yang tidak bisa menjangkau semua kebutuhan siswa, itu tidak boleh. Jadi misal dalam mapel saya, mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti, waktu pembelajaran misal teladan mulia Asmaul Husna, saya menyajikan produk kepada peserta didik untuk membuat kaligrafi. Di situ anak-anak bisa memilih, boleh mewarnai, boleh menggambar, boleh juga membuat kolase seperti itu. Atau, Bu, saya malu, saya nggak bisa buat kaligrafi. Oke, kamu bisa menyanyikan lagu 5 Asmaul Husna gitu. Untuk visual bisa membuat mind mapping atau membuat video pembelajaran dari sama-sama temanya teladan mulia Asmaul Husna. Seperti itu yang selama ini saya terapkan di sekolah. Pertanyaan yang selanjutnya tentang cara mengidentifikasi perbedaan dalam tingkat keterampilan dan kebutuhan peserta didik sehingga dapat ditentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Oke, untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai, tentu saja guru harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran. Asesmen ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan profil, minat, kesiapan, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Apakah siswa itu termasuk visual, auditori, maupun kinestetik. Di mana hasil dari asesmen diagnostik itu akan digunakan guru untuk
menyusun strategi pembelajaran, untuk menyusun perangkat atau konten diferensiasi yang sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang didapatkan tadi. Seperti itu. Untuk contoh dari pelaksanaan asesmen diagnostik ini, biasanya saya menggunakan link dari akupintar.id. Dari link tersebut dapat saya ambil, tiru, dan modifikasi atau ATM untuk saya gunakan sebagai asesmen pada peserta didik di awal proses pembelajaran. Oke, pertanyaan yang selanjutnya tentang contoh konkret penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya di kelas. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tentu saja yang pertama adalah saya melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik saya. Setelah itu, saya menganalisis hasil asesmen untuk menentukan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Setelah saya mengetahui kebutuhan dan gaya belajar peserta didik saya, dalam proses pembelajarannya, saya membagi siswa saya menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Untuk kelompok visual, saya menayangkan video pembelajaran dalam proses pembelajaran. Jadi saya menampilkan video pembelajaran yang telah saya letakkan di YouTube. Kemudian untuk siswa yang auditori, saya melakukan pembelajaran menggunakan lagu. Hal ini dimaksudkan supaya siswa yang memiliki gaya belajar auditori bisa lebih paham terhadap pembelajaran dari hasil lagu. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang kelompok kinestetik, saya membuat permainan berupa gurita soal. Jadi siswa tersebut saya bagi menjadi kelompok, kemudian masing-masing individu dalam kelompok menggunting soal dalam badan gurita yang sudah saya tempel di depan kelas. Untuk kemudian hasil dari berburu gurita tersebut didiskusikan bersama kelompok untuk kemudian dilakukan presentasi. Seperti itu untuk yang kinestetik. Akan tetapi yang perlu ditanamkan adalah bahwa seluruh siswa, apapun gaya belajarnya, harus tetap mencoba gaya belajar yang lain. Jadi, dalam kelompok visual, tetap kelompok visual juga harus ikut menyanyikan lagu yang dipahami oleh auditori, supaya masing-masing siswa tersebut paham akan gaya belajar. Seperti itu. Untuk produk pembelajarannya, saya menggunakan poster atau mind mapping atau video pembelajaran untuk anak-anak yang visual dan auditori, kemudian untuk dipresentasikan, dan produk untuk kinestetik berupa boleh mind mapping maupun clipping. Selanjutnya di akhir proses pembelajaran itu saya melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran serta memberikan penguatan pada peserta didik saya. Itu contoh konkret pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan. Jika ditanya tentang tantangan dalam melakukan proses pembelajaran diferensiasi, tentu saja tantangannya adalah pada saat saya harus menyiapkan berbagai macam metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan siswa saya, baik itu visual, auditori maupun kinestetik. Itu merupakan tantangan untuk saya. Solusinya tentu saja saya harus terus mengembangkan diri, mengikuti seperti seminar atau webinar atau workshop untuk meningkatkan inovasi pembelajaran yang bisa saya terapkan dalam memenuhi kebutuhan diferensiasi setiap peserta didik saya. Untuk tantangan dan solusi seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah tentang bagaimana cara saya mengevaluasi keberhasilan strategi pembelajaran di kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, untuk mengevaluasi keberhasilan strategi pembelajaran saya, tentu saja di akhir pembelajaran saya melakukan refleksi kepada seluruh siswa saya tentang apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini,
bagaimana proses pembelajaran hari ini, apakah kalian senang atau ada yang harus diperbaiki, seperti itu. Untuk asesmennya sendiri, evaluasi menggunakan asesmen, saya menggunakan 2 asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Untuk formatif, saya biasa menggunakan asesmen dengan cara permainan yang menyenangkan dan bermakna, seperti yang contoh konkret tadi, yaitu gurita soal. Jadi anak-anak melakukan evaluasi, tapi serasa tidak melakukan evaluasi karena dilakukan dengan bermain. Jadi anak-anak akan senang dalam mengikuti evaluasi tersebut. Untuk asesmen yang sumatif, saya biasa menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi anak-anak merasa sedang bermain game di gadget, padahal anak-anak tersebut sedang melakukan evaluasi pembelajaran. Seperti itu. Untuk mendorong motivasi belajar siswa saya dengan tingkat keterampilan yang beragam, tentu saja saya akan terus mendorong siswa saya untuk terus bersikap aktif dan proaktif dalam melakukan proses pembelajaran dengan cara memilih metode belajar yang tepat, memaksimalkan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah, serta memanfaatkan media belajar dengan berbagai sumber belajar. Terus melakukan evaluasi pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Serta yang terakhir adalah menciptakan kolaborasi antar siswa supaya anak-anak mampu terbiasa hidup bekerja sama dan gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara berkelompok. Cara membuat atau menentukan ice breaking yang tepat. Tentu saja, ice breaking ini sangat berperan penting dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan membuat peserta didik kembali bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu. Dalam pelaksanaannya, ice breaking ini sungguh sangat membutuhkan keterampilan dan kreativitas guru, terutama dalam memilih aktivitas yang tepat sesuai kebutuhan yang terjadi saat itu. Jadi seperti ini yang saya alami, jika pembelajaran saya itu dilakukan setelah jam istirahat, mayoritas siswa saya itu masih, Bu saya itu masih mau main, Bu saya itu kok belajar lagi, seperti itu. Untuk mengembalikan mood untuk anak-anak saya kembali semangat untuk melakukan pembelajaran, tentu saja saya harus melakukan ice breaking. Ice breaking ini bertujuan untuk mengembalikan konsentrasi peserta didik saya. Ice breaking ini bisa dilakukan dengan cara bernyanyi, bertepuk tangan, atau permainan sederhana, di mana anak-anak akan merasa senang dan termotivasi untuk kembali mengikuti proses pembelajaran. Dampak positif dari terlaksananya atau diterapkannya pembelajaran diferensiasi bagi saya adalah di mana dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya merasa siswa saya lebih aktif dan proaktif dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajaran tersebut telah disesuaikan dengan kesiapan belajar dan kebutuhan atau gaya belajar siswa saya yang biasanya guru agama terutama itu hanya menuliskan rukun iman, terus meminta pada siswa supaya menghafal, itu akan jauh lebih sulit bagi anak-anak karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Akan tetapi dalam pembelajaran diferensiasi ini, saya mengubah itu menjadi sebuah lagu, di mana lagu tersebut mencerminkan 6 rukun iman yang harus dihafalkan siswa. Jadi secara tidak sadar, siswa saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan tapi tetap bermakna. Menyenangkan karena saya ubah menjadi sebuah lagu, bermakna karena dalam lagu tersebut anak-anak akan paham urutan dalam rukun iman dan macam-macam rukun iman itu apa saja. Seperti itu. Itu dampak positif dari pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan ke anak-anak. Baik, yang terakhir adalah saran saya untuk mahasiswa PPG Prajabatan, yaitu
Ayo kita rubah mindset pembelajaran yang dulu. Kita lakukan proses pembelajaran. Kita sebagai fasilitator bertugas untuk menuntun murid mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Murid harus bahagia. Murid tidak boleh tertekan. Walaupun mereka sedang berproses, berproseslah dengan cara yang bahagia, yang menyenangkan. Tetap proses yang juga bermakna untuk murid. Seperti itu. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saran saya kepada mahasiswa adalah yang pertama adalah mahasiswa diminta untuk menentukan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah tujuan pembelajaran tersebut diputuskan, dirumuskan, kemudian mahasiswa dapat membuat asesmen diagnostik. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa menggunakan dari link akupintar.id. Dari link tersebut terdapat beberapa soal yang bisa mahasiswa ambil, tiru, dan modifikasi untuk diterapkan dalam asesmen diagnostik sebelum pembelajaran untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga adalah menentukan strategi dan alat penilaian yang digunakan, serta menentukan kegiatan berdiferensiasi apa yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Apa itu konten, proses maupun produk. Lebih bagus lagi apabila bisa diterapkan 3 diferensiasi dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Guru harus memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat yang berbeda. Ada latar belakang yang berbeda. Tugas kita adalah menuntun mereka agar mendapatkan kesuksesan hidup sesuai bakat, minat, potensi yang dimiliki dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Tentu saja dengan cara yang membuat murid merasa bahagia mengikuti proses pembelajaran. Tetap semangat dalam berproses menjadi guru hebat untuk anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.